Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Mitra Surada dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lewat udara di 89,4 FM Surada Radio Pangkal Perjuangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar melalui program PJJ bersama Ibu Maria. Adapun pelajaran yang akan disampaikan adalah materi IPS kelas 8 bab 4 tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Baiklah, Mitra Surada dimanapun Anda berada, sebelum pembelajaran dimulai, perkenalkan nama Ibu Maria Ulfa, mengajar IPS di SMP Negeri 5 Kelari. Pada kesempatan ini, Ibu mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa kita selalu berdoa. Mitra Surada, para siswa dan pendengar dimanapun berada, tujuan pembelajaran pada PJJ saat ini adalah 1. Menyebutkan nama dan tokoh organisasi pergerakan nasional Indonesia. 2. Menyebutkan alasan bahwa tanggal 20 Mei dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. 3. Menjelaskan keputusan penting hasil Kongres Pemuda kedua tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Para siswa dan pendengar dimanapun berada, pernahkah mengikuti organisasi di sekolah? Manfaatnya sangat banyak loh. Dengan ikut organisasi itu, kamu bisa menambah teman dan berkegiatan yang positif. Nah, pada zaman penjajahan dahulu, ternyata juga ada organisasi pergerakan dan dibentuk sebagai sarana perjuangan bangsa kita untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Tentu saja perjuangan melawan penjajah ini berbeda dengan fase sebelumnya yang masih mengandalkan senjata. Sekarang, untuk lebih banyak tahu mengenai organisasi pergerakan Indonesia ini, kita bahas detailnya. Dimulai dengan organisasi yang pertama, yaitu Budi Utomo. Organisasi ini berasal dari ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Jadi selain sosialisasi pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan Studi Fund. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Dr. Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo yang anggotanya terdiri dari mahasiswa kedokteran atau universitas dengan nama Stovia. Mahasiswa yang terkenal diantaranya adalah Dr. Sutomo sendiri, Gunawan, Arya Tirto Kusumo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka berkumpul untuk mendirikan organisasi dengan tujuan bidang sosial. Kemudian dipilih ketuanya adalah Dr. Sutomo. Selanjutnya hari itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada masa itu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersama berjuang mengusir penjajah. Masa itu mulai tidak bersifat kedaerahan serta beranggapan memiliki musuh yang sama. Yang kedua yaitu Sarekat Dagang Islam, yang kemudian namanya dirubah menjadi Sarekat Islam. Didirikan pada tahun 1911 dan diketuai oleh Kiai Haji Saman Hudi di Solo. Adapun tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam waktu itu adalah untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal
yang memonopoli perdagangan batik dengan cara membuat persatuan pedagang-pedagang di Pasar Klewer Solo dalam menghadapi saingan dagang dengan pedagang Tiongkok yang menguasai perekonomian di pasar tersebut. Pernahkah kalian ke Pasar Klewer Solo? Masih ada loh sampai sekarang. Beraneka macam batik ada di Pasar Klewer Solo. Sarekat Dagang Islam berkongres di Surabaya pada tanggal 20 September 1912, mengubah nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Dan yang menjadi ketuanya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaannya menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. SI Putih berpusat di Yogyakarta. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Darsono. Yang ketiga adalah Indische Partei. Anggotanya terkenal dengan sebutan 3 serangkai. Yang pertama adalah Douwe Dekker. Nama lainnya yaitu Danu Dirja Setiabudi. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Yang ketiga adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh ini berjuang terang-terangan melawan Belanda. Tujuan pendiriannya mereka adalah mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jelas, bagi Belanda sangat menantang. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya, organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kesayangan dan Raden Mas Noto Suroto. Pada tahun 1925, Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia anggotanya adalah pelajar Indonesia yang belajar di Belanda. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Kemudian temannya ahli sastra Amijoyo, Abdul Majid, dan sebagai tujuannya yaitu mencapai Indonesia yang merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Mereka menyebutnya sebagai Manifesto tahun 1925. Kongres yang pertama dari tanggal 30 April sampai tanggal 20 Mei 1926 di Jakarta pada bulan Agustus, dan dipilih ketuanya yaitu bernama Subondo Joyo Puspito. Setelah dipilih, kemudian merencanakan hasil dari kesepakatan kongres kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Mereka berikrar, yang terkenal adalah ikrarnya Sumpah Pemuda. Kemudian hasil keputusan yang kedua menetapkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Yang kelima, Organisasi Partai Nasional Indonesia. Tokoh utamanya adalah Insinyur Soekarno. Tujuannya sama, yaitu Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Jadi, sudah 5 organisasi yang diuraikan yang merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia. Makna yang dapat kita ambil dari organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia adalah mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia
dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.